Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang kedua di mata kuliah struktur data, kita akan membahas yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan yang kita bahas ini diharapkan kalian mengerti dan memahami penggunaan bilangan pada komputer, yaitu terdiri dari biner, kemudian okta, lalu desimal dan heksadesimal. Oke. Pertama kali kita akan mengenal tentang konsep dasar sistem bilangan, di mana pengertian daripada sistem bilangan yaitu suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik, di mana sistem bilangan memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang terdiri dari basis atau radix, lalu absolut digital, lalu posisi atau place value yang ditulis sebagai berikut ini, yaitu A adalah absolut daripada digit, kemudian B adalah base radixnya, kemudian N adalah posisi value-nya, di mana basis yang digunakan pada sistem bilangan tergantung pada jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Tadi kita disinggung bahwa kita akan mempelajari desimal, biner, okta, dan heksadesimal. Pada sistem bilangan desimal, maka dikatakan bahwa basisnya adalah 10. Oke, 10 yang arti dari 0 sampai dengan 9. Oke. Contohnya kita memiliki 4352, ini adalah basisnya, ya, dimana dikatakan bahwa A yaitu 4352 merupakan absolute digit. Oke. Sistem bilangan biner. Biner kita akan mengenal 2 atau basis 2 yang terdiri dari angka 0 sampai dengan 1, di mana dikatakan penulisannya adalah setelah absolut digit, yang artinya di sini A itu adalah absolut digitnya, lalu 2 itu adalah base atau radixnya. Maka dikatakan bahwa A dikali 2N. N itu merupakan posisi place-nya atau posisi value-nya. Contohnya seperti ini, 0011 biner, maka 1 di paling belakang itu posisinya adalah 0, kemudian 1 di depannya adalah 1, kemudian ini posisinya 2 dan 3. Jadi posisinya dari 0 dahulu baru 1, 2 dan 3. Selanjutnya adalah basisnya okta, berarti dari 0 sampai dengan 7. Ini absolutnya bisa seperti ini, 347 dengan base-nya atau radixnya adalah 8. A adalah absolute digit dan B adalah base ataupun radix, serta N adalah posisi value yang dimulai dari sebelah kanan 0, 1 sampai dengan ke N. Kemudian basis yang digunakan sistem bilangan tersebut tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Oke, tadi kita singgung bahwa sistem bilangan yang sering digunakan yaitu desimal, biner, okta, dan heksadesimal. Oke, yang pertama kita akan bahas sistem bilangan desimal, di mana sistem bilangan desimal itu berbasis 10 atau deka dengan menggunakan simbol 0 sampai dengan 9, sehingga basisnya yaitu 10.
Contohnya adalah seperti ini. Kita mempunyai nilai 4352 dengan basis yaitu 10. Di mana di sini dikatakan yaitu kita hitung di sini plus atau nilai posisinya 2 itu posisinya di 0, 5 posisinya di 1, kemudian 3 itu posisinya di 2, 4 itu posisinya di 3. Sehingga kita hitung 4 dikali 10 pangkat 3 ditambah dengan 3 kali 10 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 atau semua angka yang di pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya sistem bilangan biner, di mana di sini radiksnya atau basisnya yaitu 2. Terdapat di sini 10010011 biner. Oke. Di sini kita lihat satu yang di belakang itu place-nya berada di posisi yang 0. Kalau untuk menghitung ini, mengubah menjadi biner, kita cukup menghitung yang ada angka nilainya yaitu 1. Sedangkan yang 00 tidak perlu kita hitung, karena semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Selanjutnya oktal. Oktal berbasis 8. Di sini radiksnya yaitu 8 pangkat n. N adalah place-nya. Jadi di sini bahwa 3 dikali 8 pangkat yaitu 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah dengan 7 dikali 8 pangkat 6. Nanti kita akan belajar cara menghitungnya atau mengkonversinya. Selanjutnya heksadesimal. Heksadesimal yaitu berbasis 16. Ini kita pernah singgung pada pertemuan yang pertama mengenai pemetaan bilangan atau pemetaan anggota daripada array. Oke, di sini disimbolkan dari 0 sampai dengan F, di mana untuk 10 adalah kita simbolkan sebagai A, 11 B, 12 yaitu C, 13 adalah D, 14 adalah E, 15 adalah F, sedangkan 16 akan kita tampilkan sebagai 10, karena 16 dibagi 16 hasilnya 1, sisanya 0. Oke, satuan data yang digunakan. Satuan data yang digunakan yang paling kecil adalah bit. 8 bit itu sama dengan 1 byte. Biasanya 1 byte itu menyimpulkan 1 karakter. Sistem yang digunakan yaitu ASCII. CII atau E, B, C, D, I, C. Oke. Artinya juga 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Oke, 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte dan 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Dan terabyte atau kita simbol TB itu ekivalen atau setimpal dengan 1024 GB. Yang paling tinggi yaitu petabyte. Sistem pengkodaan kita kenal tadi seperti ASCII, kemudian Unicode dan sebagainya. Di mana ini 1 byte yaitu sama dengan 8 bit menggunakan kombinasi dari digit biner. Jadi komputer hanya mengenal perhitungan secara biner yang nanti dikonversikan dengan menggunakan kode yang sudah distandarkan. Biasanya yang distandarkan dengan menggunakan kode yang berada di ASCII.
Oke. Selanjutnya, sistem pengkodean ada satu, yang pertama adalah BCD atau binary code desimal. Dikatakan di sini bahwa sebuah karakter BCD dinyatakan oleh 4 bit. Ya, berarti karakter yang disediakan adalah 10 angka dari 0 sampai dengan 9. Ini. Jadi kalau 4 berarti binirnya 0, 1, 0, 0. Nah, kalau pengkodean EBCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code, dia mengenal karakter sebanyak 2/8, yaitu 226 karakter. Ini biasanya dikenal oleh komputer yang besar, komputer mainframe, pada komputer yang bergenerasi ketiga ke atas. Nah, yang sekarang yaitu ASCII, American Standard Code of Information Interchange, yang dikembangkan oleh ANSI atau American National Standard Institute. Dia mengenalkan bahwa sebuah karakter ASCII dinyatakan oleh 8 bit atau setara dengan satu karakter, satu chart sama dengan 8 bit. Lalu karakter yang disediakan hanya 226 karakter yang meliputi dari huruf, angka, spesial karakter, simbol Yunani, dan karakter grafis. 1536 karakter di sini dikatakan bahwa dia meliputi karakter dan simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan Cina. Oke, langsung kita ke konversi. Bagaimana kita mengubah bilangan tersebut, bilangan desimal ke biner, di mana dikatakan di sini sisa pembagian diurutkan ke bawah, dari bawah ke atas. Yang 2 menjadi 44, yang 4 bagi 2 yaitu 22. Ini bahwa dinyatakan sisanya itu kita kasih 0. Sampai dengan bawah, hasilnya dari bawah ke atas. Jadi sini maksudnya 89 dibagi 2, 44, sisanya 1. Oke, lalu 44 dibagi 2, hasilnya 22, sisanya 0, dan seterusnya. Oke, kita beri contoh misalnya konversi bilangan 25, di mana 25 itu dibagi dengan 2, sisanya yaitu 1, hasilnya yaitu 12. Oke, selanjutnya ini tetap dibagi terus ya. Ini 12 bagi 2, 6, sisanya adalah 0. Kemudian 6 dibagi 2, 3, sisanya 0. 3 dibagi dengan 2, yaitu 1, sisanya 1. Oke, kita bacanya seperti apa? Bacanya yaitu dari bawah ke atas. Ya, dari bawah sampai ke atas. Jadi berapa ini? Yaitu hasilnya 11001. Kita coba dengan menggunakan kalkulator. Kita tes kayak kemarin kan, kita cari kalkulatornya. Ya, kita pilih yang kemarin adalah yang program. Oke, kita desimalnya adalah tadi berapa? 25. Binernya berapa? Ini kita lihat ini saja, yaitu 110011. 00 yang depan ini dicuekin, tidak usah dipikirin. Yang ada nilainya yang ini 110011. Kita lihat 110011. Oke, seperti itu untuk desimal ke biner. Selanjutnya yaitu
bagaimana konversi dari desimal ke oktal. Kalau desimal itu adalah 10, oktal adalah 8. Dimana ini dibagi menjadi 8 ya. Ini 147 dibagi 8 yaitu 18 ya. 18 sisa 3 hasilnya 8. 8 sudah tidak. Hasilnya yaitu 18 dibagi 8 yaitu 2 sisa 2 ya, seperti ini. Atau kalau misalkan dia tadi nih ya, ini 25, bagaimana untuk ke oktalnya? Ini dibagi 8, contohnya kita hapus dahulu. 25 dibagi 8 yaitu berapa? Ya benar, 3, sisanya yaitu 1. Oke, 8 kali 3 adalah 24, sisanya 1. Jadi dari sini hasilnya adalah 31. 31 ini desimal setara dengan yaitu berapa? 31 oktal itu sama dengan 25 desimal. Kita ngecek, boleh kalian cek di kalkulatornya ya. Kita punya desimalnya 25, oktalnya yaitu 31. Seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana desimal ke heksa? Dia dibagi 16 yaitu ini ya, 1 2 3 dibagi 16, 7 sisa 1. Jadi kalau kita punya 25 ya, ini dibagi radiksnya, base-nya. Jadi berapa ini? Yaitu 1 sisa berapa? Sisa 9. Dibacanya yaitu 25 itu sama dengan 19 heksadesimal. Ini kita konversinya. Cara ngeceknya ya gampang saja. Kamu punya 25 desimal sama dengan 19 heksadesimal. Oke. Contoh berikutnya yaitu dikonversi dari bilangan biner ke oktal, di mana satu kelompok itu dibagi menjadi satu kelompok berisi menjadi 3 angka ya. Yang kita hitung adalah angka yang bernilai 1 seperti ini. Ya, ini kan 1 kali 2 pangkat 0 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Begitu juga ini 4 ditambah dengan 1, 5. Ya, ini adalah 2 digabungkan seperti ini. Contoh lainnya seperti ini. Saya punya ini ada 6 digit, maka kita bagi menjadi 2. Digit sebelah kanan 001, digit sebelah kiri 110. Kita mulai dari digit yaitu ini dulu, sebelah kiri dahulu. Yaitu kita nilai yang angka 1 saja ya, itu 110 biner. Berapakah oktalnya? Kita akan hitung yaitu
Kita lihat posisinya, 0 berada di posisi kosong, ini yang satu di posisi 1, yang satu di depannya paling pertama di posisi yaitu 2. Berarti 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 1 ini jumlahnya berapa? Yaitu jumlahnya adalah 4 ditambah dengan 2 adalah 6. Oke, 4 ditambah 2 adalah 6. Sedangkan ini kamu hitung yang di belakangnya saja, yaitu 1 ini sama dengan yaitu 1 dikali dengan 2 pangkat 0. Semua yang dikalikan pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga 1 kali 1 ya sama dengan 1. Jadi kita gabungkan saja, ini menjadi, ini depannya 6, ya ini belakangnya 1 menjadi 61. Kita akan lihat benarkah di dalam konversi dari biner ke oktal menurut kalkulator. Jadi kayak kemarin kita buat kalkulator, di sini kita tulis binernya dimana terdiri dari 1100001. Oke, ternyata di sini kita bisa lihat oktanya yaitu 61. Oke, selanjutnya adalah bagaimana biner ke heksa. Nah, kalau biner ke heksa berarti satu kelompok berisi 4 angka biner. Oke, ini dari sebelah kanan lebih dahulu. Oke, ini contohnya. Nah, bagaimana tadi yang kita punya di bilangan tersebut? 0010001 biner, berapakah heksanya? Berarti kalau heksa 16, ini kita buat yaitu satu kelompok terdiri dari 4. Jadi kita buat di sini 11, berarti ini adalah ini 1 pangkat 2 pangkat 0 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 3. Ini satuannya heksadesimal ya. Yang ini karena yang lainnya kosong tidak dipedulikan saja, cukup yang belakangnya ya, cukup belakangnya tetap semua yang di pangkat 0 yaitu 1 sama dengan 1 dalam heksadesimal, sehingga konversi dari biner yaitu 110001 ya menjadi yaitu 31. Kita bisa lihat di sini, ini heksanya 31. Selanjutnya adalah bagaimana konversi dari bilangan oktal ke desimal, yaitu dicontohkan 371 oktal, berapakah nilai desimalnya? Satu angka pada oktal akan dikalikan dengan basisnya 8.
kita akan melihatnya dengan flash value-nya dari belakang ya. Ini 8 pangkat 0 dikali dengan 1, lalu 7 kali 8 pangkat 1, lalu di sini 3 kali 8 pangkat 2, sehingga didapatkannya seperti ini. Itu kita contohkannya sebagai berikut. Sebagai berikut kita punya misalkan yaitu 24 oktal, berapakah desimalnya? Kita buat yaitu 4 dikali dengan 8 pangkat 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 kali 1 yaitu 4 ditambah dengan 2 dikali 8 pangkat 1 sama dengan yaitu 2 kali 8 pangkat 1. Berapakah itu? Yaitu 16. Kita jumlahkan menjadi 4 ditambah dengan 16 yaitu sama dengan 20. Ini ditambahkannya, ini ditambahkan. Oke, kita lihat di sini untuk make sure, memastikan bahwa 24 yaitu oktal. Berapakah desimalnya? Yaitu 20. Selanjutnya adalah konversi dari oktal ke biner, di mana di sini satu digit bilangan oktal diterjemahkan menjadi 3 digit bilangan biner dengan kode 0101 ya, sehingga keduanya tersebut digabungkan menjadi seperti ini. Misalkan 7 ini menjadi bilangan binernya 111, kemudian 10011. Oke, untuk soal seperti ini, ya ini disembunyikan dahulu. Berapakah ini? Kita terjemahkan lebih dahulu. 2, berapakah bilangan binernya? Yaitu berapa? Yaitu 010. Oke, selanjutnya 4. Berapakah binernya? Yaitu 100. Kita gabungkan ini menjadi yaitu 010 100. Kita lihat di ini kita lihat 10100. Ini pada bilangan binernya. Adalah semua yang di depannya 0 ini untuk angka yang pertama diabaikan. Lalu di sini kan 10 lalu 100. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya konversi dari oktal ke heksa, di mana di sini oktal tersebut pertama kali jadikan biner ya, lalu di 3 digit tersebut digabungkan satu kelompok menjadi 4 digit. Lalu diterjemahkan biner tersebut menjadi heksanya. Jadi ini kita udah dapat nih ya, 24
oktal, berapakah heksanya? Gitu kan. Nah, kita dapat seperti ini nih, ya. 010, kemudian 100, di mana di sini kita buat satu kelompok terdiri daripada 4 digit. Yang tadi 3 digit digabungkan nih dari sebelah kanan menjadi 4 digit. 4 digit, 4 digit. Jadi ini tambahkan membernya ini ke sini. Ya, baru ini kelompok yang berbeda. Ya, jadi ini yaitu ini nolnya, ya, ini tambah 0. Jadi berapakah itu? Yaitu menjadi berapa ini? Ini 1, ini menjadi 0, 1, 2, 1 kali 2 pangkat 2 yaitu 14. Kita lihat di sini. Oke, ini adalah heksanya. Ini sebanding dengan yaitu 14 pada heksadesimal. Selanjutnya, konversi yaitu dari heksadesimal ke desimal, di mana satu digit heksa diterjemahkan ke dalam desimal dengan mengalihkan 16 atau basisnya. Jadi lalu dijumlahkan 8 dikali 16 pangkat 1, kemudian ini dikali menjadi 16. Contohnya seperti ini, kita punya yaitu 1A. Oke, ini adalah basisnya heksadesimal. Berapakah desimalnya? Kita terjemahkan yaitu 1 dikali dengan 16 pangkat 1 sama dengan semua yang di pangkat 1 ya 16, jadi 16 ditambah dengan A. A adalah 10. 10 dikali dengan 16 pangkat 0. Semua yang di pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 10 kali 6, 10 kali 1 berarti 10. Kita jumlahkan 16 tambah 10 sama dengan 26. Ini dalam heksadesimal, dalam desimal. Oke, kita coba di kalkulator, yaitu kita heksanya 1A, maka desimalnya adalah 26. Selanjutnya yaitu bagaimana heksadesimal ke bilangan biner. Tadi juga kita pernah singgung, satu heksadesimal itu diterjemahkan ke dalam bilangan biner sebanyak 4 digit. Jadi misalkan 1A, berapakah binernya? Kita buat. Ini kalau 1 berarti adanya di 0001. Sedangkan 10 berarti 00,
10 Oke, selanjutnya adalah untuk A. A itu dalam desimal adalah 10. Ya. Kemudian di dalam biner berapakah itu? Jadi ini dibagi saja menjadi 2. Ya. 10 bagi 2 atau kita gampangnya aja menjadi 1010 gitu ya, karena di sini kita lihat 1 kali 2 pangkat 2 pangkat 1 yaitu 2 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 3 yaitu 8 menjadi 10. Jadi binernya adalah 00001 kemudian 1010. Oke, tapi kalau sudah terlalu banyak kosongnya di depan, ini kita bisa hapus saja menjadi 11010. Coba kalian lihat seperti ini, 11010. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dari heksa menjadi okta? Nah, seperti tadi, bahwa diterjemahkan ke dalam biner, nah lalu binernya menjadi okta. Ya, dibuat 3 digit. Oke. Selanjutnya latihan, mohon dikerjakan. Latihan ini untuk per kelompok. Yang pertama, nilai 45 oktal berapa? Yaitu desimal dan berapakah heksadesimal. Yang kedua, 00111 biner berapakah oktal, berapa desimalnya, konversinya. Yang kedua, 27 desimal, berapakah dia oktal, berapakah dia biner. Jawaban ditulis di kertas, jadi dengan penjabaran dan uraian, artinya seperti itu, lalu SS dan kirim via email. Oke, selanjutnya mohon dikerjakan latihan pertemuan ke